Bapa, kami meyakini bahwa apa yang kami nyanyikan bukan sekadar lirik yang indah, tetapi keyakinan kami bahwa Engkau adalah Allah yang bekerja di dalam segala hal dalam kehidupan kami, dan kami yakin saat ini pun Engkau ada di tengah-tengah kami. Hamba berdoa Tuhan Yesus, kalau ada 1-2 orang di dalam ruangan ini yang belum percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hamba berdoa bukan karena kata-kata hamba, tetapi hanya karena firman-Mu dan karya Roh Kudus-Mu. Mereka akan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat ketika Injil diberitakan. Hamba yakin pada saat ini ada beberapa yang datang dengan pergumulan yang terlalu berat ketika mereka tidak mampu lagi untuk ada di dalam peperangan rohani yang mereka sedang alami. Hamba berdoa bahkan pada detik ini pun Roh Kudus-Mu akan menjamah mereka, akan menolong mereka, dan akan mengatakan kepada mereka, Engkau akan keluar sebagai pemenang, karena aku di dalam-Mu. Hambanya minta kiranya Roh Kudus yang kami sembah, Roh Kudus yang ada bersama dengan kami, akan dapat menjelaskan kepada kami jauh lebih daripada apa yang dapat hamba jelaskan. Hamba-Mu yang terbatas dalam berbagai hal. Hambanya berharap kepada Roh-Mu yang kudus. Ketika hamba membuka firman-Mu yang kudus, di hadapan jemaat-Mu yang kudus, untuk berbicara tentang kekudusan yang dari Allah. Biarlah hanya kayu salib Yesus Kristus yang diberitakan, nama Yesus yang diingat, dan Injil Yesus Kristus yang direspon oleh semua orang, dan semua orang yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Nama saya Roni Serworwora dari Lembaga Literatur Baptis. Saya bergereja di Gereja Baptis Pertama di Waiso Kencana, dan ini adalah undangan dari kami untuk bekerja sama. Ketika Anda berpikir tentang Provinsi Papua yang mayoritas adalah Kristen, tetapi ada kekeringan rohani di sana. Ini bukan tentang denominasi kita, karena ketika kami datang ke Raja Ampat, berapa banyak dari Anda yang sudah sampai ke Raja Ampat?
Oh, berarti ini undangan, Anda harus pergi ke Raja Ampat, menikmati keindahan alam di sana, bukan untuk menambang nikel, tetapi untuk menambang jiwa-jiwa baru bagi Tuhan Yesus. Kami datang ke sana dan tidak ada satu gereja baptis pun di sana, tapi kami menolong lebih dari 8 kampung yang ada di sana. Semuanya bukan gereja baptis, karena ini bukan tentang denominasi kita. Ini tentang membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Jadi kemanapun saya pergi sekarang, saya terus mengundang orang untuk bekerja sama. Mari kita SOS. Dalam bahasa Inggrisnya saya akan katakan, let's strengthen our strongholds. Anda tahu maksudnya apa di situ? Karena kita sedang menghadapi banyak masalah. Terima kasih Pendeta Roni untuk undangan yang diberikan, dan Pak Geri dan semua pemimpin di tempat ini. Kehormatan buat saya untuk ada di tempat ini. Saya sudah bersahabat lama sekali, hampir 20 tahun dengan Pendeta Roni. Namanya sama, bobotnya berbeda. Bobot dalam arti beratnya juga. No body shaming di sini, tetapi memang kenyataan seperti itu. Terima kasih, ini kesempatan. Buka Alkitab Anda 1 Samuel pasalnya yang ke-17 yang menjadi perhatian kita pada minggu pagi hari ini. 1 Samuel pasalnya 17. Di akhir tahun 1900-an, sekelompok anak kecil bermain di tepi sungai Inn di Bavaria dulu, yang sekarang adalah Jerman. Karena mendengar cerita tentang apa yang terjadi di Amerika antara cowboy dan Indian, mereka meniru dan mereka bermain tentang cowboy dan Indian. Dan ketika mereka sedang serunya bermain, tiba-tiba seorang anak berumur 4-5 tahun kurang lebih dengan kacamatanya yang tebal berlari menghindari kejaran dari koboi yang mengejar dia, dan dia tersandung dan dia tercemplung ke sungai Inn yang sedang membeku saat itu. Dan semua anak yang berteriak bermain kemudian berubah. Suasana sukacita, kegirangan berubah menjadi suasana yang mencekam karena tidak ada satupun yang berani untuk turun menyelamatkan bocah yang jatuh ke dalam sungai yang hampir membeku ini. Ketika semua sedang mencekam dan ada seorang anak yang berani berlari, mungkin dia umur 5-6 tahun, lari dan loncat ke dalam sungai itu menyelamatkan bocah yang hampir tenggelam, membeku di sana, menyelamatkan itu dan keluar. Nama sang penyelamat tersebut adalah Johann Koberger. Dan semua surat kabar di sana menceritakan bahwa ini adalah pahlawan yang menyelamatkan warga kita. Johann Koberger kemudian tumbuh menjadi seorang yang sangat saleh, seorang yang sangat-sangat mengasihi umatnya, dan dia menjadi seorang Romo Katolik. Dan orang berkata, oh tidak heran karena dari kecil pun Johann sudah menyelamatkan temannya. Tentu saja ketika dia sudah dewasa dia akan jadi orang yang mendoakan banyak orang. Johann kemudian meninggal dan kemudian ada seorang teman baiknya yang berkata kepada orang-orang, menceritakan tentang apa yang tidak banyak diketahui, bahkan tidak ada yang mengetahui kecuali sahabatnya ini. Bahwa hampir setiap malam Johann tidak dapat malam. Seorang Romo tidak dapat tidur setiap malam karena mengingat peristiwa yang terjadi 40-50 tahun sebelumnya. Ketika dia menjadi penyelamat dari bocah kecil tersebut. Dia bertanya-tanya, apakah saat itu saya adalah seorang pahlawan? Was I a hero? Atau saya seorang yang justru terlibat di dalam menyelamatkan seorang yang kemudian menjadi pembunuh yang paling kejam di seluruh dunia. Dan nama bocah yang kecil yang diselamatkan tersebut adalah Adolf Hitler. Johann bergumul, apakah dia seorang pahlawan atau dia seorang accomplice yang mungkin kalau dia tidak selamatkan bocah itu, justru ada jutaan orang yang diselamatkan dari kematian. 1 Samuel pasal 17, mulai dari ayat 40, Daud membawa tongkatnya di tangannya, lalu memilih 5 batu yang licin dari dasar sungai yang kering dan menaruhnya dalam kantong gembala. Dengan umban di tangannya, ia mendekati Goliat, orang Filistin itu. Orang Filistin itu berjalan semakin mendekati Daud dan di depannya ada pembawa perisai. Ketika orang Filistin itu melayangkan pandangnya dan melihat Daud, ia meremehkannya karena Daud masih muda, pipinya kemerah-merahan dan tampan parasnya.
Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu orang Filistin itu mengutuki Daud demi para ilahnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Majulah ke sini, akan kuberikan dagingmu kepada burung di udara dan binatang di padang." Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah pasukan Israel yang kau hina. Hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan membunuhmu dan memenggal kepalamu. Hari ini juga aku akan memberikan mayat tentara Filistin kepada burung di udara dan binatang liar supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Semua orang yang berkumpul di sini akan tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang ataupun dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Ia akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu melangkah maju mendekat untuk menghadapi Daud, segera Daud berlari ke arah pasukan musuh untuk menghadapi orang Filistin itu. Daud memasukkan tangannya ke dalam kantong itu, mengambil sebuah batu dan mengumbannya, sehingga kenalah dahi orang Filistin itu. Batu itu terhunjam ke dalam dahinya dan ia pun jatuh dengan mukanya ke tanah. Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya. Tidak ada pedang di tangan Daud. Dan kita akan melihat beberapa ayat ini nanti selanjutnya. Judul dari pemberitaan firman Tuhan yang saya akan sampaikan pada hari ini adalah ketika Anda di dalam peperangan. Ketika Anda berada di dalam peperangan. Ada banyak orang yang bertanya, kapankah saya akan keluar dari peperangan rohani ini? Ketika Anda bergumul tentang apa yang sedang Anda hadapi dengan masalah di dalam pekerjaan Anda, masalah kerohanian Anda, ketika Anda sedang bergumul tentang masalah di dalam hubungan suami istri, orang tua anak, dan banyak hal yang lain sebagainya, atau justru di dalam kehidupan rohani Anda, dan Anda mungkin berpikir, kapan Tuhan saya akan keluar dari apa yang sedang saya alami saat ini? Ketika saya menyampaikan teaser ini, saya merujuk kepada sebuah buku. Maaf karena dosen, ada banyak buku yang saya bawa di sini. Tapi ketika berbicara mengenai bagian-bagian firman Tuhan ini, saya ingin mengajak Anda untuk melihat dalam peperangan rohani, tetapi bukan dari kacamata seorang yang bernama Malcolm Gladwell yang menulis buku yang menjadi #1 bestseller, David and Goliath. Nanti saya akan menjelaskan bahwa memang ada kecenderungan orang untuk senang membaca buku ini dan melihat ayat-ayat firman Tuhan yang dijelaskan dalam perspektif Gladwell dan kemudian berkata, "Oh, ini cocok sekali untuk saya. Saya dapat mengalahkan Goliat di dalam kehidupan saya." Betul? Berapa banyak dari Anda yang sering mendengar orang mencoba menguatkan Anda dan mengatakan, ada Goliat di dalam kehidupan saya yang perlu saya taklukkan. Masalahnya, itu bukanlah yang Allah sedang sampaikan kepada Anda. Ini bukanlah the meaning behind the text. Bukan makna arti dari nas yang kita lihat sebelumnya. Kita melihat cerita yang Anda sudah dengar ketika Anda ada di sekolah minggu, pemuda, saat teduh, sudah dihotbahkan. Tapi saya ingin mengajak Anda untuk melihat dengan mata yang lebih jernih lagi, untuk disegarkan dengan firman Tuhan ini, ketika kita melihat bagaimana Goliat mencela Daud. Apa yang dilakukan oleh Goliat ketika mencela Daud, dan kita akan melihat bagaimana Daud merespon di dalam bagiannya. Ketika Daud datang dengan senjata yang hanya bagi Goliat hanya umban dan batu tanpa pedang, di dalam ayat 50 bagian akhir dikatakan tanpa pedang di tangan Daud. Ada celaan yang dia berikan, "Mengapa engkau datang tanpa senjata apapun?" Lalu kemudian dia mengutuki Daud demi para ilahnya. Dan Anda tahu bahwa pada waktu itu ketika orang-orang bertempur, raja-raja bertempur, kerajaan bertempur, mereka meyakini bahwa yang sedang bertempur adalah Allah dengan Allah. Jadi bukan sekedar tentara dengan tentara. Dan dia percaya akan kekuatan dari ilah-ilahnya. Sehingga di dalam ayat 43, dia mengutuk Daud demi para ilahnya. Dan kemudian dia mengancam akan membunuh Daud. Tetapi apa yang kita lihat pada pagi hari ini adalah bagaimana respons dari Daud. Bagaimana ketika Daud yang masih sangat muda dan belum berpengalaman
dari kacamata kemiliteran, berhadapan dengan seorang yang berpengalaman berperang, tetapi kemudian dia dapat memenangkan pertempuran tersebut. Sehingga ketika kita bertanya, cerita yang sudah sering saya baca, sering saya dengar, sering saya khotbahkan, ajarkan tersebut, apa maknanya, apa artinya, apa yang dapat saya ambil lagi pada pagi hari untuk saya? Apa yang harus saya lakukan ketika saya mungkin berada di dalam peperangan seperti Daud alami pada waktu itu? Saya ingin mengajak Anda untuk melihat 3 hal yang dilakukan oleh Daud, dan 3 hal yang saya sampaikan ini merupakan respons dari Daud ketika dia menghadapi musuh yang bahkan Raja Saul pun takut untuk menghadapinya. 3 hal ini adalah ketika kita meyakini bahwa kekuatan kita terletak pada nama Yesus Kristus Tuhan kita. Ketika Anda masuk ke dalam medan pertempuran rohani Anda, ketika Anda menghadapi serangan dari iblis, Anda harus sadar bahwa dengan kekuatan Anda pribadi, Anda tidak akan dapat menghadapi serangan dari musuh. Yang kedua, kita akan melihat bahwa kemenangan Anda letak dari apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, bukan dari apa yang Anda lakukan. Mari kita melihat bahwa rasio atau odds-nya adalah tidak mungkin sekali 5 batu dibandingkan dengan keperkasaan dari Goliat. Tetapi kita tahu bahwa yang berperang adalah Allah bangsa Israel. Tetapi yang ketiga yang kita lihat dari bagian ini adalah kerinduan kita agar melalui apa yang dihadapi kita. Kerinduan kita adalah melalui penderitaan yang kita alami, melalui kesulitan, masalah, problema hidup yang kita lalui, orang akan dapat melihat karya Yesus di dalam kehidupan kita. Mari kita akan melihat masing-masing ketika Daud datang ke medan pertempuran dengan nama Yesus. Goliat datang mengancam, mencela, mencerca Daud, tapi kemudian dia berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Anda lihat bahwa cerita ini, Goliat sudah 40 hari keluar setiap pagi menantang bangsa Israel dan tidak ada yang berani menghadapi. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk melihat bahwa saat itu mereka baru memilih Raja Saul. Kalau Anda kembali 2 pasal sebelumnya dan beberapa pasal sebelumnya, Anda akan melihat bahwa Israel mampu untuk mengalahkan musuh demi musuh. Bahkan 2 pasal sebelumnya adalah peperangan terakhir yang dimenangkan oleh Raja Saul melawan bangsa Amalek. Dan Anda tahu ceritanya, dia tidak taat kepada Tuhan, Samuel meninggalkan dia, dan itu meninggalkan satu kekecewaan yang besar dari Tuhan kepada Tuhan dan kepada Samuel. Dan kita akan bertanya-tanya, mengapa pada kali pertempuran ini Tuhan mengizinkan mereka? Tanya, mengapa pada kali pertempuran ini melawan bangsa Filistin ada seorang raksasa, seorang Goliat yang harus mereka taklukkan? Sebelumnya tidak ada yang seperti ini. Mengapa kali ini ada Goliat seperti itu? Dan harus tahu bahwa Goliat, raksasa itu buat kita adalah apa yang Tuhan izinkan maju untuk menghadapi bangsa Israel adalah karena sebenarnya Israel sudah menciptakan Goliat bagi mereka bagi diri mereka sendiri. Anda berkata, "Ron, you nggak konsisten. Tadi berkata nggak ada Goliat di dalam hidupmu. Sekarang Anda berkata bahwa ada Goliat yang diciptakan oleh bangsa Israel." Ingat ketika mereka sedang meminta raja? Apa yang dikatakan oleh bangsa Israel kepada Samuel? "Kami ingin seorang yang dapat memimpin kami maju berperang." Anda ingat itu? Ingin memimpin. Dan kemudian ketika Samuel memilih Saul, Saul dari bahu ke atas lebih tinggi dari semua orang yang ada di Israel. Artinya adalah bahwa dia adalah Goliatnya Israel. Dia adalah raksasanya Israel. Dia adalah seorang pahlawannya Israel. Tetapi ketika setiap pagi Goliat maju ke depan dan menantang bangsa Israel, dan dia berkata, "Berikan kepadaku seorang yang dapat berperang, seorang melawan seorang." Pasal 17 ayat 10 dia berkata, "Silakan, 1 lawan 1, mari kita bertempur." Tidak ada yang berani berperang, dan bahkan Goliat sekalipun, Saul sekalipun yang adalah yang paling besar pemimpin pahlawan perang mereka, takut untuk menghadapi
Goliat. Dan ini adalah dosa yang sedang dihadapi oleh bangsa Israel. Kalau Anda membaca cerita tentang peperangan mereka dengan bangsa Amalek, bahkan bahwa nama Tuhan tidak disebut sama sekali oleh cerita tersebut, karena memang Saul mengandalkan kekuatannya sendiri dan bukan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Sehingga Daud, Anda perhatikan Daud di dalam bagian ini, dia datang dan melawan bahwa dia tidak menyebut nama Saul, rajanya sendiri. Dia tidak berkata, aku datang on behalf dari rajaku Saul. Bahkan dia tidak mengandalkan senjata-senjatanya. Dia ingin hanya membawa nama Tuhannya saja di dalam peperangan tersebut. Karena dia tahu bahwa yang menjadikan dia, yang menjadikan Israel, yang berkuasa di alam ini adalah nama Tuhan Allah Israel. Ada nama Yesus. Di dalam lagu-lagu kita menyanyikan nama Yesus, kota benteng yang teguh. Kita bernyanyi mengenai ingat akan nama Yesus. What a beautiful name it is, dan lain sebagainya. Ada nama Yesus yang selalu kita ucapkan dalam ibadah-ibadah kita, di dalam doa-doa kita. Tetapi pertanyaannya, apakah nama tersebut Anda pegang? Apakah nama tersebut Anda tinggikan? Apakah nama tersebut menjadi andalan Anda ketika Anda menghadapi problema hidup ini? Dan hanya nama Yesus saja yang Anda yakini bahwa itu akan mengangkat apapun yang sedang Anda lalui saat ini. Nama Yesus, dan hanya nama Yesus saja. Karena Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi bahwa pada akhir zaman nanti semua lutut akan berteluk dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan ada kuasa di dalam nama tersebut. It's not just about a name, it's about that name. Itu adalah tentang nama tersebut, nama Yesus Kristus. Dan karena nama tersebut, kita tahu bukan saja ada nama di situ, kita tahu bahwa ada kemenangan dari nama yang kita bawa tersebut. Ada kemenangan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam ayat 46, penulis kitab Samuel kemudian mengatakan keyakinan yang luar biasa dari Daud. Dia berkata, hari ini juga. Dan kemudian di kalimat berikutnya dia berkata, hari ini juga. Anda tahu, seorang yang masih sangat muda, dia membawa bekal untuk kakak-kakaknya. Dan Anda berpikir bahwa kakaknya akan datang berkata, oke, ada pasukan lagi yang datang membantu kita. Tapi kemudian mereka berkata apa? Pulang, main gundu lagi di sana. Pulang, nggak usah. Ngapain kamu ke sini? Tapi dia berkata, siapa itu? Siapa itu yang berani mencela nama Tuhan Allah kita? Begitu luar biasa. Daud memiliki keyakinan akan nama dan kuasa. Dan kemudian dia datang, aku dapat mengalahkan orang tersebut. Anda bayangkan bahwa ada seorang pemuda yang datang meminta izin kepada jenderal dan berkata kepada Menteri Pertahanan, saya akan lawan Vladimir Putin. Enggak seperti itu. Anda akan datang berkata kepada Prabowo minta izin, saya akan berhadapan dengan siapapun pemimpin yang paling besar di dunia ini. Anda tahu ini adalah gambaran dari keberanian seorang yang begitu datang dan berkata bahwa ini adalah karya Tuhan. Nah, mengapa saya tidak akan menceritakan dari buku ini? Karena ada banyak yang baik kalau Anda ingin baca buku ini. Tetapi Anda harus tahu bahwa Malcolm Gladwell mencoba untuk mengatakan bahwa Anda dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan berkantor Anda bahwa seorang yang underdog dapat mengalahkan siapapun juga kalau dia mau. Ada kekuatan yang dapat kita, ada pesan yang baik yang dapat kita terima di situ. Tetapi itu tidak merupakan makna atau cerita tujuan dari apa yang disampaikan oleh 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel 17 juga bukan tentang strategi kepemimpinan untuk kita di dalam perusahaan-perusahaan kita. Tetapi 1 Samuel 17 sungguh-sungguh menekankan mengenai kemenangan, kekuatan, kekuasaan yang Tuhan berikan kepada kita yang berani datang maju berperang melawan masalah hidup kita dengan nama Yesus dan meyakini
Seperti apa yang diyakini oleh Paulus ketika dia menguatkan jemaat di Filipina, berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Dia yang memberikan apa? Kekayaan tidak, Dia yang memberikan ketenaran tidak, Dia yang memberikan kehebatan, Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena kuasa, kekuatan itulah yang Dia berikan kepada kita. Anda masih teringat sebelum Dia naik ke surga, Dia berjanji dan Dia menggenapi janjinya kepada para muridnya. Dia berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa. Dan saya lebih senang menggunakan kata, ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, bukan kalau, tapi ketika. Kalau adalah if, mungkin. Tetapi ketika, keyakinan, jaminan, dan mereka buktikan pada hari Pentakosta ada kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang pada waktu itu. Ada kekuatan, ada kuasa yang dimiliki mereka sehingga Daud dapat mengalahkan Goliat pada waktu itu. Dan kekuatan ini juga yang dimiliki oleh mereka pada waktu itu. Banyak dari kita tidak tahu cerita tentang the Battle of Naseby, the first English Civil War yang dipimpin oleh Oliver Cromwell. Anda mendengar nama tersebut, yang dapat mengalahkan Charles the King dari Raja Inggris. Adalah pemberontakan orang-orang dari petani, rakyat jelata yang sungguh-sungguh memegang teguh kepada perjanjian, kepada firman Tuhan. Dan Oliver Cromwell pada hari itu ketika dia menguatkan tentaranya, dia berkata seperti ini, boys, keep your powder dry, siapkan mesiu Anda, and your prayer books handy, dan kitab doa Anda siap, Alkitab Anda siap. Our battle is in the Lord's hands, and He alone gives the victory. The battle is not yours. Peperangan bukan milik Anda. The battle is the Lord's. Peperangan adalah milik Tuhan. Sehingga ketika kita memegang nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita meyakini bahwa Daud dapat mengalahkan Goliat hanya karena kekuatan dari Tuhan Yesus, kita pun juga dapat melakukan hal tersebut karena kita memiliki Roh Kudus yang sudah Dia berikan kepada kita. Ketika kita memiliki nama Yesus dan ketika kita meyakini ada kuasa, kekuatan di dalam nama tersebut untuk dapat mengalahkan musuh-musuh apapun yang kita hadapi, kita harus yakin juga bahwa ada kerinduan, harus ada kerinduan dari diri kita supaya semua orang mengenal Yesus. Apa yang dikatakan oleh Daud di dalam bagian akhir ayat yang ke-46 dan bagian 47 adalah dia berkata, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan yang menyelamatkan. Kerinduan kita adalah supaya seluruh bumi mengenal Yesus adalah Tuhan. Atau dalam buku yang kami terbitkan, karangan dari John Piper, adalah jadikanlah semua bangsa bersukacita, bercerita mengenai pergumulan dari para utusan Injil yang datang dengan memiliki kerinduan supaya bangsa-bangsa yang ada di sana dapat mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda memiliki gedung yang luar biasa indah, Anda memiliki semua teknologi yang diinginkan oleh gereja supaya mereka dapat menikmati. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sedang sungguh-sungguh membawa nama Yesus sampai ke ujung Indonesia, bahkan sampai ke ujung Asia, dan bahkan sampai ke Afrika di sana, karena kita memiliki kerinduan untuk membawa nama Tuhan Yesus. Ada buku yang kami promosikan juga, saya senang melayani sebagai direktur dari lembaga literatur baptis, buku yang bagus-bagus yang kami terbitkan, tapi saya sadar Pak Roni ketika saya diundang menjadi direktur, ternyata itu adalah salesman, katanya jadi direktur. Tapi sebenarnya Pak Geri salesman. Kemana-mana saya jual buku. Tapi saya tidak ingin jual buku. Terus saya ingin menyampaikan ada buku-buku. Anda tahu bahwa teknologi yang kita miliki memberkati kita, tetapi membuat kita menjadi, minta maaf, malas. Kita tidak baca buku lagi. Kita hanya buka WhatsApp, dan bahkan dengan AI, Anda nggak perlu baca buku ini. Karena apa? Tinggal tanya AI aja, berikan ringkasan dari buku Malcolm Gladwell, David and Goliath. Bus 10 detik, Anda lebih pintar dari Malcolm Gladwell. Luar biasa dengan semuanya ini. Sayangnya seperti itu. Tapi ada buku yang bercerita tentang Don't Waste Your Life. John Piper menulis buku yang sangat baik. Ada dalam 2 bahasa, saya sangat merekomendasikan Anda untuk pegang buku ini. Adalah ketika Anda ditantang, what you gonna do
with your life? Apa yang mau Anda gunakan dengan kehidupan Anda? Ada satu cerita yang saya ingin kutip dari buku tersebut yang bercerita tentang sepasang suami istri di Amerika Serikat yang memutuskan untuk ambil pensiun muda di usianya yang ke-50, istrinya 52, suaminya. Dan mereka setiap hari ada di pinggir pantai negara bagian Florida menikmati pensiun dini mereka. Dan majalah Reader's Digest atau Intisari versi Indonesia mewawancarai mereka dan berkata, jadi apa yang kalian lakukan setiap hari? Dan mereka berkata, oh, kami ada di pantai Florida setiap pagi, bangun pagi dan menghabiskan sisa hidup kami mengumpulkan kerang. Mengumpulkan kerang. Dan Piper berkata, what a waste of life. Adalah hidup yang disia-siakan, hidup yang dibuang-buang saja ketika Anda hanya mengumpulkan kerang, hanya mengumpulkan uang, hanya mencari karir, mencari nama, dan tidak sungguh-sungguh menceritakan nama Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, mengapa saya tidak boleh menyia-nyiakan hidup saya? Mengapa saya begitu berharga di hadapan Tuhan? Dan kalau Anda melihat gambaran dari cerita ini, Anda harus tahu bahwa cerita ini adalah sesungguhnya gambaran dari apa yang terjadi di atas kayu salib. Ada cerita tentang the man in between. Dan kalau Anda melihat di dalam pasal 17, di bagian cerita, kata yang dipakai untuk menjelaskan tentang Goliat adalah pendekar. Atau dalam bahasa Inggrisnya champion. Dan saya melihat dalam bahasa aslinya, seorang yang berada di tengah-tengah, orang yang sangat dijagokan. Di dalam terjemahan baru 2 dikatakan dia dijagokan oleh bangsa Filistin. Dia adalah orang yang diharapkan memenangkan pertempuran tersebut, champion dari semuanya. Tapi Anda lihat di bagian akhirnya champion itu jatuh. Tapi Anda tahu pendekar ini berada di tengah-tengah dua orang, dan apa yang dilakukan oleh Goliat yang merupakan, saya yakini, gambaran dari iblis. Dan Anda melihat menarik ketika Alkitab menjelaskan mengenai tinggi dari Goliat 6, berat dari apa yang dibawanya 6, dan berapa perlengkapan yang dibawa dia adalah 6. Dan Alkitab mengatakan dia memakai berbaju zirah yang bersisik. Baju zirah yang bersisik, hanya ada dua kemungkinan sisik yang kita tahu. Yang pertama adalah gambaran dari dewa Filistin, yaitu Dagon, yang merupakan gambaran dari putri duyung, dewa kesuburan, dan ada sisik ular. Saya tidak meyakini bahwa baju zirah yang dipakai oleh Goliat melambangkan dewa kesuburan mereka, Dagon. Tapi saya meyakini bahwa saat itu Goliat sedang melambangkan kekuatan, kelicikan, dan segala sesuatu yang dilakukan oleh ular di dalam Kejadian pasal 3. Dan ada seorang yang datang untuk menaklukkan apa yang akan dilakukan oleh Goliat. Karena dia berkata, kalau engkau bangsa Israel jatuh, maka engkau harus menjadi budakku, melayani aku. Ada pertempuran di sana, dan ini merupakan gambaran dari apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Ketika dia tahu bahwa umat manusia berada di dalam bahaya, karena iblis sedang terus menggoda, iblis sedang terus menyerang, iblis sedang terus menghancurkan, dan Yesus berjalan ke atas kayu salib menjadi the man in between untuk menyelamatkan Anda dan saya. It's not just a Sunday school story. Cerita ini bukan sekedar cerita sekolah minggu, bukan sekedar cerita untuk pelajaran kehidupan moral kita, tetapi merupakan gambaran dari apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan mengapa Anda harus yakin Anda akan keluar sebagai pemenang, mengapa Anda yakin bahwa Anda dapat fight this good fight, adalah karena apa yang saya akan sampaikan pada bagian akhir dari cerita ini. Ada lukisan yang luar biasa di museum di Amsterdam, The Night Watch, dilukis kurang lebih tahun 1900-an. Sepanjang sejarahnya, lukisan yang berukuran 3 kali 4 meter lebih ini sudah dirusak 3 kali oleh orang. Tahun 1914 seorang datang membawa pisau dan mencoba menyayat-nyayat lukisan ini. Pemerintah Belanda mengeluarkan ratusan juta, mungkin miliaran rupiah untuk menyelamatkan lukisan tersebut, merestorasi, memulihkan lukisan tersebut. Tahun 1970-an seorang membawa air cuka, air asam, sangat asam, datang dan berlari dan merusak lukisan tersebut. Dan Anda harus tahu bahwa lukisan ini besar sekali. Di dalam museum ini jaraknya dilindungi sekali, dan ada lukisan yang sangat besar di situ.
Lukisan itu rusak dan kemudian dipulihkan, direstorasikan lagi oleh pemerintah Belanda. Miliaran rupiah yang dikeluarkan. 1990 seorang datang dengan membawa pisau dan merusak-rusak lukisan tersebut lagi. Dan pemerintah Belanda mengeluarkan ratusan miliar selama adanya lukisan tersebut untuk memulihkan, merestorasikan lukisan tersebut. Nah, saya ingin bertanya kepada Anda 2 pertanyaan dan jawabannya hanya satu. Mengapa 3 orang tersebut datang melakukan apa yang dapat mereka lakukan untuk merusak lukisan yang mahal tersebut? Pertanyaan nomor pertama. Pertanyaan nomor kedua, jawabannya juga sama dengan pertanyaan nomor pertama. Mengapa pemerintah Belanda mengeluarkan ratusan miliar rupiah untuk memperbaiki, untuk memulihkan, untuk merestorasi lukisan tersebut? Mengapa? 2 pertanyaan. Mengapa lukisan yang indah tersebut dirusak? Mengapa pemerintah Belanda mengeluarkan banyak uang? Jawabannya adalah satu. Karena lukisan itu terlalu berharga buat mereka. Mengapa iblis mencoba merusak kehidupan Anda? Mengapa iblis selalu mengganggu Anda? Mengapa iblis terus menyerang kehidupan Anda? Mengapa iblis selalu memberikan masalah demi masalah di dalam kehidupan Anda? Dan berkata, engkau hancur, engkau rusak, engkau berdosa, engkau perzina, engkau pemabuk, engkau pecundang, engkau lain sebagainya. Tetapi Tuhan berkata, no, berapapun akan kukeluarkan, berapapun akan kulakukan, apapun akan kulakukan, bahkan anakku yang tunggal pun akan kukorbankan di atas kayu salib, karena engkau berharga di hadapan Tuhan. Fight the good fight, fight this good fight, because you are precious, karena engkau berharga di mata Tuhan. Dan ketika Anda berkata, Lord, I'm gonna give up, saya nggak mampu lagi Tuhan, ada lagu yang indah yang mengatakan, bersamamu Tuhan, ku dapat lalui semuanya. Mari kita berdiri bersama-sama. Dan saya ingin memakai saat ini untuk berkata, kalau ada di antara Anda yang ingin berdoa di altar, Anda ingin berdoa dengan Pendeta Roni, dengan Kogiri, dengan saya. Ketika lagu ini dinyanyikan, datang. Dan ketika Anda belum percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan ada keputusan yang Anda ingin lakukan saat ini, serahkan kepada Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama-Mu, kami mau serahkan waktu yang berharga ini. Ketika hamba yakin bahwa firman-Mu sudah diberitakan, Roh-Mu sedang bekerja, hamba meyakini umat-Mu akan memberikan tanggapan kepadamu. Apapun itu, kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah
antara Anda yang mungkin merasa bahwa Anda adalah seorang pendosa yang terlalu besar, Anda rusak, Anda hancur, Anda tidak layak di hadapan Tuhan. Ada bisikan dari Roh Kudus yang saya yakin sedang berkata di dalam telinga Anda, maju ke depan. Ada hamba-hamba Tuhan yang akan dapat menyambut Anda, menguatkan Anda. Ada di antara Anda yang sedang berkata, Tuhan, saya hampir lempar handuk putih. I'm gonna give up, saya nggak mampu lagi Tuhan menghadapi peperangan ini. Ada di antara Anda yang berkata, saya bukan seorang pahlawan. I'm not a hero, I'm a loser. Tidak ada seorang loser di dalam keluarga Tuhan. Anda dapat katakan itu dan maju ke depan, berdoa bersama dengan saya, dengan hamba-hamba Tuhan di sini untuk mendapati kekuatan dari Tuhan. Kita akan nyanyikan refnya dan kita akan selesai. Katakan, bersamamu Tuhan. Anda maju ke depan dan berdoa dengan kami. Bersamamu Bapa, ku lewati. Silakan pakai waktu ini untuk berdoa bersama dengan Tuhan. Silakan. Perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk transformasi hati yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Tidak hanya untuk beberapa teman yang maju, tapi juga mungkin teman-teman yang ada duduk di kursi, yang juga mengalami lawatan Tuhan hari ini. Hamba berdoa biarlah kiranya Roh Kudus itu yang akan berbicara di dalam hati, berbicara menguatkan, berbicara meneguhkan, berbicara untuk kemudian melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu kuat hari ini disampaikan. Dan biarlah ini menjadi satu momen di mana kami selama sebagai sebuah komunitas untuk kembali mengingat di dalam kehidupan yang berat kami tidak berjalan sendiri. Ada Yesus, ada nama Yesus yang bisa kami andalkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk teman-teman yang maju ke depan. Biarlah kiranya hidup mereka tidak Tuhan pulihkan, tetapi hidup mereka Tuhan pakai untuk dapat memperluas kerajaan Tuhan. Tuhan akan pakai di dalam permasalahan yang mereka hadapi. Mereka akan maju bersama dengan Tuhan dan menjadi saksi-Mu. Memberitahu kepada dunia ini bahwa masalah mereka, problem mereka, bahkan sakit mereka tidak mendefinisikan hidup mereka. Tetapi karena Yesus adalah Tuhan yang mendefinisikan dan memberikan arti dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu, Evangelis John Roni Serwawara yang sudah menolong kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Rekan-rekan